kapan harus berbalik, kapan harus mundur, gitu nggak? Oke, jadi memang setiap model pasti ada kekurangannya. Nah, sekarang hari ini saya akan memperkenalkan model. Kita akan lihat dari pertama menggunakan alat peraga sederhana, kedua nanti akan ada website-nya. Jadi kita juga sudah mengembangkan website dengan alat peraga bukit dan lembah. Jadi jika memang ada keterbatasan menggunakan internet atau website, maka maaf, Bapak Ibu masih bisa pakai alat peraga sederhana. Ini yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah representasi dari lembah. Boleh slide-nya. Nah, jadi yang akan saya perkenalkan adalah bukit dan lembah. Jadi kalau misalkan di gambar ini yang kelihatan apa sih? Oke, yang setelahnya coba kita lihat. Nah, ini nomor 1 dan 2 apa bedanya? Itu ya. Nomor 2 cekung. Jadi ada lubang di bawahnya kan ya. Kalau nomor 1 ada gundukannya ya. Jadi yang 1 kita anggap bukit, yang nomor 2 kita anggap lembah. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu di hadapannya ada alat peraga seperti ini. Nah, sudah dibagikan di situ pasangannya boleh dibagikan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu bikin tanah datar dulu. Jadi diisi dulu lembahnya supaya tidak ada lagi cekungan. Jadi kalau masih ada cekungan itu kita anggap ada lembahnya. Kalau warnanya nggak mesti nggak apa-apa ya. Nah, semuanya dirasain dulu sampai ada cekungannya. Ini sebaiknya kalau nanti Bapak Ibu di alat peraga warnanya seragamnya sama ya. Ini kebetulan saya ada keterbatasan jadi warnanya beda-beda. Sudah, tanah datar udah. Nah, kalau tanah datar masih ada cekungan nggak? Tidak ada ya. Sekarang Bapak Ibu coba bikin 3 bukit seperti gambar di depan. Kalau 3 bukit seperti apa? Kalau 3 bukit ambil dari yang ada atau ambil dari baru? Kalau bikin 3 bukit ada cekungannya enggak? Cekungan ke dalam ada ya. Berarti 3 bukit jelas ya. Bapak Ibu mau bikin 5 bukit, 6 bukit, 10 bukit juga bisa ya. Oke. Sekarang kalau bikin 2 lembah gimana? Oke, coba lihat pada saat bikin 2 lembah. Coba lihat di sini. Semuanya lihat. Boleh lihat? Ini 2 lembah utara. Ada 3 bukit ya, berarti itu 2 lembah dan 3 bukit. Nah, kita mau bikin 2 lembah jadi jelas ya kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau pakai alat peraga ini, pastikan anak-anak bisa membuat bukit dan lembah ya. Saat bikin lembah, saat siswa bisa bikin 2 lembah, maka bukitnya singkirin ya. Kayak tadi bukitnya lupa disingkirin ya. Oke, kita next slide. Next slide. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau coba anak-anak, minta anak bikin 5 bukit, coba bikin. Udah ya. Kalau misalkan warnanya bisa kan? Oke, coba sekarang kalau misalnya satu lembah, jangan lupa bukitnya diambil ya. Sekarang bikin 2 lembah. Oke, lanjut. Silakan ya, udah ya. Saat bikin lembah bukitnya disingkirin dulu ya, Pak. Nah, jadi kalau misalkan setelah anak-anak bermain alat peraga, mereka bisa apa? Ada pertanyaan? Oke.
Good. Nah, sekarang stop dulu. Kalau Bapak Ibu punya satu bukit dan satu lembah, apa yang terjadi ya kira-kira? Kenapa untuk tanah datar? Karena yang bukitnya ditutup ya. Ada yang mau menjelaskan? Karena bukitnya ditutup. Ada istilah lain? Lembahnya itu bukit, ada istilah lain? Saya pernah coba aktivitas ini ke anak SD kelas 6. Memang responnya sama, jadi tanah datar. Tapi anak-anak punya istilah. Mereka langsung otomatis pakai istilah, Bu, bukitnya longsor. Longsor ya, coba bukit. Satu lembah, satu bukit. Nah, kita minta anak-anak coba peradaban. Ada satu lembah, ada satu bukit. Coba, kalau yang terjadi ya, kalau bukitnya bisa longsor ke dalam lembah. Jadi hasilnya jadi oke, next. Kita pakai ini untuk mengilustrasikan bukitnya longsor ke dalam. Oke, sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan ya. Oke, ini kita lanjut. Saya punya pertanyaan. Tadi kan kalau satu bukit dan satu lembah jadi longsor. Ini tanah datar ya. Tanah datar kan nggak ada apa-apanya kan? Oke, saya tanya, bisa nggak Bapak Ibu sebutkan dua bilangan kalau dijumlah hasilnya 0? Negatif 1. Kenapa negatif 1? Ini hasilnya jadi. Nah, pertanyaan ini kalau Bapak Ibu sampaikan ke siswa, kira-kira jawabannya apa? Pertanyaan sama tadi, sebutkan dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya 0, kalau ditambah hasilnya 0. Kira-kira siswa responnya gimana? 0 tambah 0 sama dengan 0. Oh, kalau kayak gini berarti kita mau mengarah ke sini nih. Kira-kira guru harus ngomong apa lagi? Dua bilangan yang berbeda. Oke, berarti bukan otomatis ya. Coba tadi jawabannya coba. Kira-kira anak akan muncul dengan jawaban apa? Jawabannya pertama satu jawaban. 1 kurang 1, benar nggak? Iya. Kan banyak bilangan. Jadi anak-anak harus fokus. Kita minta dua bilangan yang dijumlahkan. Tapi mereka akan jawab seperti itu biasanya. Karena 1 kurang 1 0. Nah, menurut mereka masuk akal nggak sih dua bilangan kalau ditambah jadi 0? Buat anak yang menggunakan bilangan negatif ya, masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Kenapa? Karena kalau dijumlahkan angkanya pasti akan lebih besar. Jadi nggak mungkin jadi 0. Kecuali konsentrasinya kurang. Nah, ini yang ada di benak kepala anak-anak kita. Jadi dengan model bukit dan lembah kita coba perkenalkan ke anak. Boleh lihat slide selanjutnya. Oke, next lagi. Oke. Nah, ini kalau ada representasi 2 lembah dan 3 bukit ya. Nanti anak-anak bisa mencoba. Oh, kalau ada 2 lembah 3 bukit, maka menghasilkan 1 bukit. Karena yang 2 bukit longsor ke dalam 2 lembah. Next, coba ke pengenalan bilangan negatif. Selanjutnya. Oke. Kalau gitu belum. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu masih mau menggunakan alat pelajar, kita belum memperkenalkan bilangan negatif, kita masih pakai istilah bukit dan lembah ya. Jadi kalau pakai istilah bukit dan lembah, di sini anak-anak lihat, oh 5 bukit sama 7 bukit kalau digabung jadi 12. 8 lembah dan 2 lembah kalau digabung jadi 10. Kemudian 7 lembah dan 1 bukit. Jadi
lembar. Kira-kira gampang nggak akan membayangkan? Dengan bayangan bukitnya akan longsor. Bisa ya? Terus kira-kira yang terakhir jawabannya apa? Apa dengan karena jawabannya banyak ya. Ada yang bukit 5 lembar, 3 bukit 3 lembar, 1000 bukit 1000 lembar, boleh ya? Nah ini artinya soal yang membuat kemungkinan banyak jawaban. Oke, next. Nah ini kita mulai dengan pengenalan bilangan negatif. Jadi ingat di awal kita nggak langsung kasih tahu ini loh bilangan negatif. Kalau misalkan ditambah 1, negatif itu hasilnya 0. Tapi kita pakai pemisahan. Kalau satu bukit itu merepresentasikan angka 1 atau bilangan positif 1 dan satu lembar merepresentasikan negatif 1, maka ini kalau dijumlah hasilnya 0. Jadi kalau misalkan anak tadi dikasih soal pretest kayak Bapak Ibu kerjakan 10 ditambah titik-titik sama dengan 0, jadi mereka tahu jawabannya. Awalnya mereka nggak tahu ya, karena nggak mungkin sih 2 bilangan kalau ditambah hasilnya 0, ya nggak? Nah, next. Oke, jadi ini adalah istilah yang perlu kita tekankan. Kalau bilangan negatif, kita nyatakan dengan tanda minus, tapi pakai tanda kurung. Alasannya kenapa perlu tanda kurung? Membedakan. Jadi Bapak Ibu harus konsisten juga, walaupun dia bukan pengurangan penjumlahan, kita harus tetap pakai tanda kurung agar siswa konsisten menuliskan bilangan negatif. Sehingga nanti ketika ketemu tanda 2 berdempetan gini, mereka tahu oh ini operasi kurang, ini punyanya sih negatif 3. Oke, next. Nah, bilangan negatif adalah lawan dari bilangan positif. Ini juga nanti ada kegiatan supaya siswa bisa mudah melihat, oh lawannya dari 2 siapa? Negatif 2. Lawannya dari 100 siapa? Lawannya dari negatif 101? Positif. Jadi mereka saling berlawanan. Oke, next. Nah, di sini kita perlu tekankan bahwa bilangan negatif digunakan untuk menyatakan banyak lembar, bilangan positif digunakan untuk menyatakan banyak bukit. Kira-kira dengan analogi longsor, istilah longsor tadi, mudah nggak anak-anak mengerjakan soal penjumlahan? Nah, coba kita lihat soal selanjutnya ada nggak? Oke, misalkan ini soal ini bisa dipakai kalau misalkan Bapak Ibu mengasih soal 5 lembar ditambah 91 lembar, coba ubah ke bentuk bilangan. Supaya mereka bisa membuat koneksi antara lembar dan bilangan negatif, bukit dan bilangan positif ya. Berarti kalau ini apa penjumlahannya? Untuk yang nomor 1 dulu 125 bukit sama 1 bukit. Oke, jadi totalnya ada berarti kita bisa memisahkan ini banyak bukit, totalnya jadi 226 positif ya, karena sama-sama bukit kan. Kalau lembar dan lembar, jadi totalnya 96. Bentuk bilangan seperti apa sih? Oke, jadi negatif 5 maka negatif 9. Di sini di bayangan siswa ini adalah banyak lembar, ini juga banyak lembar. Selanjutnya 5 bukit tambah 91 lembar jadi supaya Kak ini 5-nya longsor ke lembar. Jadi siswa akan mencari selisihnya dan dia akan menuliskan pada kita jadi kenapa? Karena lembarnya lebih banyak. Nah ini 7 lembar, 30 bukit, 23, jadi 23 next. Lembar tambah lembar jadi totalnya 12. Jadi ini untuk penjumlahan. Nah ini adalah soal-soal penjelasan. Nah coba kita lihat soal ini adalah untuk menambahkan konsep apa nih? Tadi jumlahan apa? Ya untuk soalnya. Lawan bilangan, betul. Bapak Ibu lihat pasang ada 5 tambah 5 ya kan? Negatif 10
tambah 10 dan seterusnya. Jadi mereka akan mengisi angka yang kosong. 1 ditambah berapa ya? Jadi soal ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjelaskan konsep lawan bilangan. Nah ini soal nah, jadi nanti soal ini nanti slide-nya akan saya berikan buat Bapak Ibu, nanti bisa digunakan untuk siswanya bagaimana mengajarkan bilangan, konsep bilangan negatif dan lawan bilangan. Jadi pastinya mereka paham buat bilangan yang saling berlawanan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke konsep penjumlahan tadi sama pakai next. Oke, jadi karena penjumlahan yang positif kan biasa ya, pasti akan bisa. Nah, yang negatif, ketika anak dikasih soal apa, mereka pasti akan bertanya gimana ya negatif 5 sama negatif 2. Terus Bapak Ibu gimana ya mengingatkannya? Iya, negatif 5 sama negatif 2. Anggap ini lembahnya sebanyak ya. Jadi totalnya ada kilogram. Nah, kilogram kalau ditulis dalam bilangan jadi negatif. Nah, kita mulai dari angka kecil, besar. Jadi kalau masih soal tanda, levelnya harus diperhatikan. Ya. Nah, kemudian minta anak juga saat kerjain soal ditulis syaratnya, tidak hanya menyebutkan hasilnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bikin LKS, kayak tadi saya bikin soal tes, soalnya sebelah kiri, kolom jawabannya sebelah kanan. Jadi mereka akan jelaskan. Boleh pakai kalimat, boleh pakai gambar. Saya harap sih Bapak Ibu nanti mulai mengajarkan siswa untuk coba pakai gambar gimana sih kalau misalkan 5 tambah negatif 4 ada gambar. Bapak tulis. Paling sana tadi. Gimana ya? Gambar. Kita untuk gambar. Bapak Ibu mau gambar di dalam
4 dikurang negatif 3. Atau soalnya kita bikin angkanya lebih kecil yang bisa pakai angka aja ya. Saya punya soal 1 dikurang negatif 2. Berapa hasilnya? Coba pakai alat kalian yang di Bapak Ibu. Saya kasih soal yang gampang di atasnya. Kalau misalkan 3 dikurang 2 itu pakai alat peraga kan mudah ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Bikin 3 bukit ya, lalu dikurang 2 berarti gimana ya? Soal yang udah dulu 3 dikurang 2 kalau bisa lomba gimana? Semuanya bikin 3 bukit. Yang lomba diisi. Ingat ya, kalau bikin 3 lomba jangan ada cekungan. Sorry, kalau bikin 3 bukit jangan ada cekungan. Ya, semuanya bikin 3 bukit coba. Oke, apa sih artinya 3 dikurang 2? Apa artinya 3 dikurang 2? Bikin 3 dulu coba. Bikin 3 bukit dulu. Apa artinya 3 dikurang 2? Yang mungkin diambil dari oke, ulang lagi ya. Soalnya yang pertama yang mudah dulu. 3 bukit dikurang 2 artinya Bapak Ibu punya 3, lalu diambil 2 atau hilang 2. Ya, hilangkan 2. Sehingga tinggal 1 kan. Oke, sekarang Bapak Ibu punya 1 bukit. Terus dikurang negatif 2. Bikin dulu berapa bukit semuanya? Jadi itu 8. Kosong. Ya. Satu bukit sudah dulu. Apa itu punya 1 bukit sudah? Oke, 1 bukit sudah. Nah, sekarang kalau punya 1 bukit, kalau udah punya 1 bukit, gimana caranya membuang atau menghilangkan 2 lembar? Yang Bapak Ibu punya cuma 1 bukit. Tadi yang 1 kayak udah mati salah. Kalau menjadi gimana maksudnya? Yang bilang 3 itu siapa tadi? Diambil dari tanah diambil dari tanah yang ada. Iya, gimana coba prosesnya? Tunjukkan, Bapak Ibu boleh lihat berdiri. Jadi diambil dari sini mungkin itu yang Oke, sampai dulu kita coba gambar ya. Kita coba gambar ya. Pertama kan punya 1 bukit ya. Pertama itu kan pakai jasa. Lalu ibu siapa tadi Pak? Basri bilang digali. Ya berapa kali galinya? 2 kali. 2 kali berarti saya buat 1. Berarti kan di sini galiannya ya. 1, 2 ini ya. 2 kali gali betul? Nah, setelah itu yang dari bisa menghilangkan 2 lembar. Iya. Jadi kita coret 2 lembar. Nah, jadi masih ada 3 bukit. Itu nggak hasilnya positif 3. Betul.
Jadi pada saat menggunakan model bukit dan lembah, pengurangan itu kita nanti jelaskan ke anak, kita coret, makanya kita mulai pakai gambar. Jadi misalkan ada 5 bukit dikurang 2, misalkan ya. Mulai dari yang mudah dulu ya. Apa artinya 5 kurang 2? Kita punya 5 bukit, terus kita coret 2 bukit, sehingga sisanya masih ada 3 lembah. Oke, sekarang kita punya 4 lembah misalkan. Kita punya 4 lembah negatif 4 ya. Terus kita mau kurang 1 lembah. Berarti kalau dikurang artinya kita coret. Coret berapa? 1. Masih ada 3. Masih ada 3 lembah. Jadi seperti itu. Jadi dikurang artinya dicoret. Dicoret sama aja dihilangkan ya. Karena kalau kita bayangin lembah beneran, menghilangkan lembah bisa juga sih dengan cara menambahkan bukit. Tapi nanti akan lebih bingung biasanya. Jadi kita pakai gambar. Nah, kalau 1 dikurangin 2 tadi gambar 1 kan nggak punya negatif 2. Betul kata Bu Asri. Kita gali aja dari tengah datar. Sehingga ada. Nah, sekarang kalau misalkan soalnya gini. Negatif 3 dikurang 2. Coba saya mau gambar. Sampai maju ke depan. Perwakilan ibu-ibunya dulu. Warna atau punya 3 lembah ya. Kita bisa coret berapa yang mau dicoret? 2. Oke, berarti yang mau dicoret bukit atau lembah? Negatif. Coret bukit yang dikurang positif negatif. Terus dalam 2 bukit itu berarti lo muncul 2 bukit dari mana tuh? Oh, ke belakang. Kita punya berapa? Jadi 5 lembah. Yang berapa? Kita punya berapa? 3 lembah. Yang penting ya. Ini posisinya karena kita. Kalau misalkan kita pakai gambar nih, tapi katanya kecil aja. Kalau bilangannya besar, 100, bapaknya mau gambar 100. Gimana? Misalkan saya kasih soal 100 dikurang negatif 51. Kalau gambar 1 bukit kan nggak mungkin ya, kelamaan gambarnya. Kira-kira gimana nih kalau pakai? Bucinom? Coba di kita punya 100 bukit, terus soal-soalnya artinya apa? Kita punya 100 bukit, mau dicoret berapa? 51 lembah. Punya nggak 51 lembah? Enggak. Harus gali dulu. Nah, kalau pakai gambar gimana caranya biar anak tuh nggak usah gambar terlalu banyak? Bucinom mana? Buku saya kan? Silakan.
jadi positifnya di atas 10, di bawah negatif itu dicoret-coret. Kalau saya begitu kalau gitu jadi gambarnya gimana gambarnya? Bikinnya 10 atau bikinnya berapa? Ya, bikinnya maksudnya bikin yang angkanya 100 aja yang besar kan nggak mungkin kita gambar 100 ya. Kira-kira gimana? Gimana? Saya kalau sama anak-anak saya pernah gambar kan, aduh saya mau gambar 100 nih, oh pamannya kurang nih nggak cukup, gimana ya caranya? Kayak 100 kebanyakan deh. Terus ada anak yang bilang bisa dikurang dulu ibu, gambarnya itu gambarnya 1 aja katanya. Tapi ini kiranya 100, jadi kita dapat bukit yang besar. Bisa nggak? Jadi kan ya kita dikira rekomendasi ya, terus kita mau kurang ya dari 51. Berarti kita jadinya banyak 51 nggak? Ini aja kira-kira ya. Nah, terus apa yang ditulis? 50. Yang dari 51 di sini 51. Ini kan sama aja 0 ya. Jadi yang kita punya memang 100 unit kan nggak berubah nilainya lagi. Boleh dicoret sekarang? Siapa yang dicoret? Sehingga kita punya yang mana? Sehingga kita punya 151 sama dengan 100. Nah, jadi dengan cara ini Bapak Ibu bisa jelasin, oh ternyata aturan min plus itu dari sini loh. Sering nggak pakai aturan min plus? Ya ini itu kan pakai min plus. Kita ya anak-anak apa kan? Tapi kalau pakai min plus kita akan bisa lebih. Oke. Satu lagi kita lihat website, coba ada waktu ya. Iya, jadi sebaiknya kita kasih mereka pengalaman boleh ada. Jadi dengan gambar biasanya mereka akan melihat, oh positif itu sedikit, oh negatif itu tambah, oh